Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali untuk membahas berkaitan dengan materi perkuliahan pengantar akuntansi, di mana kali ini kita akan melakukan pembahasan di pertemuan ke-7, di mana melanjutkan pembahasan pertemuan sebelumnya, pertemuan ke-6, yaitu mengenai menyesuaikan akun. Nah, kalau di pertemuan sebelumnya, di pertemuan ke-6 kita sudah membahas tentang penyesuaian berdasarkan ayat jurnal Devral. Maka di pertemuan kali ini kita akan membahas berkaitan dengan ayat jurnal penyesuaian untuk akrual. Nah, sebelum kita mulai, kita buka dulu ya dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini preview chapter 3. Kemarin di pertemuan ke-6 kita sudah membahas berkaitan dengan permasalahan penentuan waktu, kemudian bagaimana pelaporan akuntansi berdasarkan ini ya, tahun fiskal atau kalender, bisa 3 bulanan, 4 bulanan, atau di akhir tahun. Kemudian ada akuntansi basis akrual dan akuntansi basis kas. Kemudian ada pengakuan pendapatan dan juga pengakuan beban. Kemudian yang selanjutnya kita juga sudah membahas berkaitan dengan jenis ayat jurnal penyesuaian untuk akun Devral, dan kali ini kita akan membahas berkaitan ayat jurnal penyesuaian untuk akun akrual, dan juga kita akan membahas sedikit mengenai neraca saldo setelah penyesuaian dan juga laporan keuangan. Nah, ayat jurnal penyesuaian untuk akun akrual ada dua jenis. Yang pertama, pendapatan yang masih harus diterima dan juga beban yang masih harus dibayar. Nah, pendapatan yang masih harus diterima itu merupakan pendapatan dalam satu periode, kemudian dicatat, pendapatan dicatat hanya saat kas diterima. Tetapi ketika periode akuntansi ternyata ada pendapatan yang dihasilkan tetapi belum dicatat. Nah, oleh karena itu perlu dilakukan yang namanya penyesuaian. Kemudian berkaitan dengan beban yang dikeluarkan terjadi ketika adanya beban yang sudah terjadi tetapi belum dikeluarkan kas atau belum dibayar. Oke, kita coba bahas satu persatu. Oke, ini pendapatan yang masih harus diterima. Prinsipnya tadi ya, pendapatan atau jasa yang telah dikerjakan. Ini ya tanda yang perlu kita garis bawahi, sudah dikerjakan atau sudah dilakukan oleh perusahaan, tetapi kasnya belum diterima atau belum terjadi pencatatan. Jadi pendapatan sudah dilakukan, diterima atau jasa sudah dilakukan tetapi belum dicatat atau kasnya belum diterima. Ya, pendapatan dicatat sebelum kas diterima atau dicatat. Nah, contohnya adalah apa sih? Contohnya ada pendapatan bunga, kemudian ada pendapatan jasa yang telah dikerjakan, dan juga ada pendapatan sewa. Nah, kita akan coba ke contoh soalnya. Oke, ini sebelum ke contoh soal kita membahas berkaitan tentang dampaknya ya. Dampak terkait dengan ayat jurnal penyesuaian. Ketika dilakukan ayat jurnal penyesuaian, otomatis akan menaikkan akun aset. Akun aset itu apa? Berkaitan dengan nanti piutang usaha, dan juga ada kenaikan untuk akun pendapatan berkaitan dengan pendapatan jasa ya, kalau misalkan itu jasa. Ini gambarnya ya, ada kenaikan debit di aset, kemudian kreditnya di pendapatan. Ini contohnya, misalkan pada tanggal 31 Oktober Pioneer Advertising mengakui jasa iklan sebesar 200 sudah diselesaikan tetapi belum ditagihkan ke pelanggan. Jadi ini belum ditagihkan ya, jadi belum ada pencatatan, maka perlu dilakukan penyesuaian. Penyesuaiannya apa? Tadi berarti tanggal 31 Oktober ada terjadinya piutang usaha, kemudian sebesar 200 dicatat pada pendapatan jasa sebesar 200.
Kemudian bagaimana sih ketika sudah diterima? Ini ya contohnya tanggal 10 Pionir menerima kas sebesar 200 untuk jasa yang telah diselesaikan. Otomatis nanti akan ada dibalik lagi ya akunnya ya. Jadi pendapatan jasanya ada kas ya, kas dulu, kemudian baru piutang. Jadi ini pencatatannya. Karena menerima uang ya, jadi ada kas, kemudian piutangnya berkurang sebesar 200. Nah, kalau misalkan kita coba runut berdasarkan persamaan dasar akuntansi, bisa kita lihat di sini. Analisis dasarnya pertama ada aset berupa piutang meningkat sebesar 200, kemudian pendapatan sebesar 200. Kemudian analisis persamaannya, maka harus balance ya, aset sama dengan utang ditambah modal. Aset itu yang bertambah piutang, kemudian modal itu yang bertambah berkaitan dengan pendapatan jasa. Ini jadi menambah piutang, kemudian menambah pendapatan jasa untuk jurnalnya. Nah, ini pemindah bukuannya, berarti masuk ke akun piutang usaha dan juga akun pendapatan jasa. Nah, ini ringkasannya ya, contoh pendapatannya masih harus diterima apa saja. Ini contoh ya, bisa lebih banyak. Kemudian alasannya kenapa diperlukan penyesuaian, karena jasa telah diselesaikan tetapi belum dicatat atau dibayar, maka perlu dilakukan penyesuaian. Kemudian akun sebelum penyesuaian apa? Tadi kan ada aset ya, piutang usaha itu kan masuk aset, berarti ada piutang usaha yang lebih saji, kemudian ada pendapatan jasa atau pendapatan yang kurang saji, seperti itu. Ayat jurnal penyesuaiannya berarti penambahan aset. Otomatis kalau ini ya, penambahan aset berarti misalkan piutang, kemudian pendapatan kurang saji itu terkait dengan pendapatan jasa. Oke, selanjutnya poin yang kedua berkaitan dengan beban yang masih harus dibayar. Berarti sudah terjadi beban atau sudah ada beban tetapi belum dibayar. Berarti nanti kebalikan, kalau yang tadi itu berkaitan dengan piutang itu ya, pendapatan yang akan diterima. Kalau ini beban yang masih harus dibayar, berarti utang ya. Kalau tadi piutang, ini berarti utang. Ini prinsipnya, beban telah dikeluarkan atau telah terjadi tetapi belum dibayar atau dicatat, seperti itu. Beban dicatat sebelum pembayaran kas, berarti terjadi yang namanya utang, seperti itu. Nah, ini contoh beban yang masih harus dibayar yang umum. Ada beban sewa, beban bunga, beban pajak, beban gaji. Jadi misalkan sewa misalkan sudah digunakan tetapi belum dibayar, bunga, pajak, dan juga gaji, seperti itu sama. Kemudian ini ya dampak terhadap penyesuaiannya seperti apa, bisa kita lihat bahwa ayat jurnal penyesuaian mencatat kewajiban kemudian mengakui beban. Oke, ayat jurnal penyesuaiannya otomatis akan terjadi kenaikan di akun beban dan juga kenaikan di akun liabilitas atau hutang. Jadi nanti akan ada penambahan beban dan juga ada penambahan hutang. Contohnya ketika terjadi misalkan pembayaran gaji. Misalkan pembayaran gaji bukan merupakan hari terakhir periode akuntansi, maka beban yang harus dibayar dan utang itu harus dicatat dengan menggunakan ayat jurnal penyesuaian. Nah, kita lihat ilustrasinya ya di sini. Oke, ini ilustrasinya berkaitan dengan contohnya Pioneer Advertising mengeluarkan wesel bayar yang jatuh temponya 3 bulan, senilai 5.000 pada 1 Oktober. Wesel tersebut mengharuskan Pioneer untuk membayarkan bunga pada tingkat suku bunga tahunan 12%. Perhitungannya gimana? Kita berarti menghitung tingkat suku bunganya
per bulan dulu. Oke, kita lihat per bulan suku bunga tahunan 12%, kemudian kalau per bulan berarti dibagi dengan 12, jadi jatuhnya satu bulan adalah bunganya 50. Berarti nanti akan ada beban bunga di akhir bulan Oktober sebesar 50 karena satu bulannya ketika kita catatnya di akhir Oktober. Nanti akan ada beban bunga sebesar 50, kemudian di debit, di kreditnya adalah utang bunga sebesar 50. Nah, ini analisis dasarnya. Jika kita melihat terkait dengan persamaan dasar akuntansi, aset sama dengan utang ditambah modal, maka akan terjadi penambahan beban bunga. Penambahan beban bunga akan otomatis mengurangi ekuitas. Kemudian ada penambahan utang, yaitu utang bunga. Nah, jika kita catat di jurnal penyesuaian, maka beban bunga di debit sebesar 50 dan utang bunga di kredit sebesar 50. Berarti terjadi penambahan beban. Kalau beban bertambah kan di debit, sedangkan utang bertambah di kredit. Itu ya. Ini kemarin kalau kita belajar debit dan kredit ya. Jadi setiap kita melakukan penjurnalan jangan lupa saldo normal akun-akun ya, harta, utang, modal, pendapatan, beban itu dimana ketika bertambah dan berkurang. Kemudian pemindah bukuannya ke buku besar, otomatis buku besar beban bunga dan juga buku besar utang bunga. Ini kalau tadi contohnya berkaitan dengan beban bunga, maka contoh yang kedua berkaitan dengan gaji dan upah. Ini prinsipnya hampir sama. Misalkan di sini Pioneer membayarkan gaji dan upah pada 26 Oktober untuk karyawan atas 2 minggu pertama kerja. Kemudian pembayaran gaji berikutnya tidak akan terjadi sampai 9 November. Kemudian para karyawan terima total gaji dan upah sebesar 2.000 untuk 5 hari kerja dalam seminggu atau 400 per hari. Oleh karena itu, gaji dan upah yang harus dibayar per 31 Oktober adalah 1.200, yaitu 3 hari kerja yang belum dibayarkan itu masuknya ke hutang gitu ya, sebesar 400 dikali 3, maka hasilnya adalah 1.200. Maka di sini adalah karena ini beban berkaitan gaji dan upah, maka akun yang timbul adalah beban gaji dan upah pada utang ya, beban gaji dan upah pada utang gaji. Nah, ini contoh analisis awalnya dari persamaan dasar akuntansi. Nanti akan ada penambahan beban di debit ya, otomatis mengurangi modal, ininya mengurangi modal. Kemudian penambahan hutang berarti menambah liabilitas atau utang. Utang bertambah berarti di kredit, beban bertambah di debit. Seperti itu ya, ini jurnalnya. Kemudian ini yang di bawah ini sebenarnya termasuk penjelasannya ya, aktivitasnya karena apa terjadi, aktivitas jurnalnya terjadi karena apa. Kemudian setelah itu kita masukkan ke dalam pemindah bukuan ke akun beban gaji dan upah dan utang gaji dan upah. Kemudian contoh yang lain, oke, ini ya, ini contohnya ada beban bunga, tadi bunga, kemudian gaji dan sewa pun hampir sama. Kemudian alasan penyesuaian ini ya, seperti tadi saya bilang, beban telah terjadi tetapi belum dibayarkan atau dicatat. Kemudian akun sebelum penyesuaian berarti beban sudah terjadi tapi belum tercatat, berarti otomatis ada beban kurang saji. Kemudian liabilitas sudah menggunakan beban tetapi belum dicatat ya, jadi perlu dilakukan pencatatan, maka liabilitas jadinya lebih saji seperti itu. Kemudian jurnal penyesuaiannya ada beban terhadap liabilitas. Oke, ini contoh soalnya.
Misalkan Micro Computer Service Inc. memulai operasi pada 1 Agustus 2014. Di akhir Agustus 2014, manajemen mencoba untuk menyusun laporan keuangan bulanan. Informasi berikut berkaitan dengan kegiatan di Agustus. Oke, misalkan 31 Agustus perusahaan memiliki utang gaji dan upah kepada para karyawan sebesar 8.000 yuan yang akan dibayarkan pada 1 September. Jurnalnya seperti apa? Karena ada beban gaji, ada hutang ya, jadi sudah terjadi di bulan 31 Agustus, berarti kan sudah timbul hutang, sudah timbul beban tetapi belum dicatat, maka akan jadi hutang ya, beban. Jadi jurnalnya adalah beban gaji dan upah pada utang gaji dan upah sebesar 8.000 yuan. Kemudian contoh yang lain, misalkan ini masih sama, pada tanggal 1 Agustus meminjam dana sebanyak 300.000 yuan dari bank. Pinjaman tersebut jatuh tempo 15 tahun. Tingkat suku bunga adalah berapa? 10 tahun. Berarti kita nanti akan hitung bulanannya berapa. Beban bunga, ini jatuh tempo ya. Oke, karena sudah meminjam, kita hitung beban bunganya berapa. Di sini berarti kan 300.000 dikalikan dengan 10% dikalikan dengan 12 bulan. Berarti kan nanti satu per bulannya adalah sebesar 2.500. Dari mana tadi 300.000 dikali 10%, kemudian dibagi dengan 12 bulan. Berarti dalam satu bulan beban bunganya adalah 2.500. Jadi akunnya adalah beban bunga pada utang bunga itu sebesar 2.500. Oke, ini contoh yang ketiga. Ada pendapatan jasa yang telah diselesaikan tetapi belum dicatat untuk bulan Agustus sebesar 11.000 yuan. Oke, jadi ada pendapatan yang sudah selesai tetapi belum dicatat. Nanti akan timbul yang namanya piutang. Tadi jurnalnya pada apa? Piutang usaha pada pendapatan jasa. Oke, selanjutnya kita melihat terkait dengan intisari jurnal penyesuaian. Intisari jurnal penyesuaian dari pertemuan kemarin sampai dengan sekarang. Jadi ada 4 jenis penyesuaian. Yang pertama, beban dibayar di muka, pendapatan diterima di muka, pendapatan yang masih harus diterima, kemudian beban yang masih harus dibayar. Beban dibayar di muka berarti otomatis ada yang sudah dibayar di muka terlebih dahulu, misalkan sewa ya, kita sudah membayar sewa. Kemudian kan seiring berjalannya periode waktu, maka yang sudah kita bayar tadinya akan menjadi beban. Misalkan pembayaran selama sewa selama 1 tahun yaitu 12 juta, otomatis per bulan adalah 1 juta. Nah, ketika berlalunya waktu sampai dengan misalkan Oktober, berarti yang sudah menjadi beban adalah 10 bulan. Yang masih menjadi aset adalah 2 bulan. Maka yang tadinya kita bayar sebesar 12 bulan itu diakui sebagai aset, karena berjalannya waktu berarti sudah menjadi beban sebesar 10 bulan, maka aset terjadi kelebihan caji, maka perlu kita lakukan penyesuaian. Sama seperti beban, karena tadi sudah muncul beban sebesar 10 bulan tetapi belum dicatat, maka beban akan menjadi kurang saji, maka diperlukan penyesuaian beban, maka beban akan bertambah di sini ya. Jadi ini akan perlu penambahan beban, aset lebih saji, maka perlu pengurangan aset, maka jurnal penyesuaiannya adalah beban. Beban itu misalkan beban sewa, atau kreditnya nanti adalah sewa dibayar di muka, seperti itu. Kemudian yang kedua terkait dengan pendapatan diterima di muka, ini berkaitan dengan kas sudah diterima tetapi jasa belum dilakukan. Oke, ini berarti misalkan kita sudah menerima pendapatan sewa ya, hampir sama, kebalikannya dengan beban dibayar di muka.
kita sudah menerima pendapatan sewa sebanyak sebesar 12 juta selama 12 bulan, berarti sebulan pendapatannya adalah 10 juta. Kemudian ternyata yang sudah diakui sebagai pendapatan karena berjalannya waktu adalah misalkan sampai dengan bulan Oktober, berarti sudah 10 bulan, berarti yang diakui sebagai pendapatan adalah 10 bulan, berarti 10 juta, karena 12 juta dibagi 12 berarti per bulannya 1 juta. Kalau 10 bulan berarti pendapatannya adalah 10 juta. Maka akan ada pendapatan yang kurang saji, kemudian adanya liabilitas lebih saji. Liabilitas lebih saji karena tadinya sudah dicatat sebagai kewajiban gitu ya, misalkan sewa dibayar di muka sebesar 12 bulan, karena seiring berjalannya waktu atau beban sudah digunakan, maka harusnya sewa dibayar di mukanya akan berkurang, yaitu hanya tinggal sisa 2 bulan. Karena lebih saji maka perlu penyesuaian seperti itu. Karena liabilitas atau sewa dibayar muka itu masuk akun kewajiban atau utang, maka penyesuaiannya adalah ada di debit gitu ya. Kewajiban ya, misal kewajiban berkurang di debit seperti itu. Kemudian ada pendapatan kurang saji, maka adanya penambahan pendapatan berarti pendapatan bertambah di kredit seperti itu ya. Jadi nanti jurnal penyesuaiannya adalah liabilitas pada pendapatan, atau misalkan contohnya sewa, berarti sewa diterima di muka terhadap pendapatan. Yang ketiga berkaitan dengan pendapatan yang masih harus diterima, berarti pendapatan sudah dilakukan tetapi kasnya atau belum dicatat atau kasnya belum diterima. Karena kasnya belum diterima, otomatis kan berarti asetnya kurang saji ya, karena sudah pendapatan pekerjaan sudah dilakukan, maka akan muncul yang namanya piutang gitu ya. Piutang itu kan bagian dari akun aset ya, berarti ada aset kurang saji, berarti ada kurang pencatatan piutang karena jasa sudah dilakukan atau pendapatan sudah dilakukan gitu ya, sehingga perlu dilakukan pencatatan aset ya. Karena aset kurang saji berarti nanti akan ada penambahan aset di sini, atau akun kelompok akunnya aset, yaitu akun di piutang usaha. Kemudian ada pendapatan kurang saji, jadi ada pendapatan yang belum dicatat, jadi kurang saji otomatis akan menambah pendapatan bertambah di apa, otomatis pendapatan bertambah di kredit seperti itu. Nah, yang terakhir terkait dengan beban yang masih harus dibayar. Beban yang masih harus dibayar berarti tadi ya, beban sudah terjadi, sudah ada tetapi belum dilakukan pembayaran, otomatis akan muncul yang namanya utang. Karena beban sudah terjadi, maka otomatis ketika sebelum penyesuaian maka beban kurang saji berarti perlu ditambah berarti ada di debit ya, beban bertambah di debit. Kemudian liabilitas atau kewajiban kurang saji, ini berkaitan dengan hutang ya, karena belum dibayar otomatis hutang gitu ya. Karena belum dibayar hutang, maka hutang itu bertambah di mana, di kredit seperti itu. Maka jurnal penyesuaiannya adalah beban pada utang, atau misalkan contohnya akunnya beban utang dan gaji pada utang gaji dan gitu ya, pada utang gaji gitu ya, seperti itu. Jadi saya ulangi, beban dibayar di muka berarti sudah membayar terlebih dahulu, kemudian periode berjalannya akan terjadi muncul beban, kemudian aset yang dibayarkan gitu, uang yang dibayarkan, maka akan menjadi lebih saji, maka perlu dikurangi gitu ya. Kemudian pendapatan diterima di muka, karena kas sudah diterima sedangkan jasa belum dilakukan, maka sebenarnya yang sesungguhnya sudah menjadi pendapatan itu berapa, nanti perlu dilakukan penyesuaian, otomatis nanti perlu penambahan tadi ya, pendapatan, kemudian pengurangan kewajiban gitu ya, liabilitas gitu ya. Kemudian pendapatan yang ketiga, pendapatan yang masih harus diterima,
berarti ada jasa yang sudah dilakukan atau jasa yang sudah dilakukan tetapi belum dicatat atau kas belum diterima, otomatis nanti akan ada aset yang kurang saji, itu berupa karena sudah melakukan pekerjaan tetapi belum dibayar, berarti kan otomatis muncul piutang, berarti piutang kurang saji, maka perlu dilakukan penambahan piutang. Kemudian pendapatan, karena pendapatan sudah dilakukan berarti perlu pencatatan pendapatan bertambah di kredit, maka jumlah penyesuaiannya adalah aset pada pendapatan. Kemudian beban yang masih harus dibayar itu berkaitan dengan sudah terjadi beban tetapi belum dilakukan pembayaran, seperti itu ya. Maka dicatatnya adalah beban kurang saji, perlu mencatat beban karena sudah terjadi. Kemudian karena masih harus dibayar maka muncul liabilitas atau hutang. Hutang pertama di mana? Di kredit. Jadi jumlah penyesuaiannya adalah beban pada liabilitas atau beban pada hutang, seperti itu. Kemudian selanjutnya setelah selesai membuat jurnal penyesuaian, maka kita akan menyusun yang namanya neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, ini langkahnya. Yang pertama dibuat setelah menjurnal dan memindahbukukan ayat jurnal penyesuaian. Oke ya. Jadi setelah jurnal penyesuaian selesai, langkah selanjutnya adalah pindahbukukan ya, atau posting ke buku besar. Setelah itu, setelah kalian mengetahui saldo akhir di setiap akun yang ada di buku besar, maka kalian pindahkan ke neraca saldo, yaitu neraca saldo setelah penyesuaian. Kegunaannya ini ya, untuk membuktikan kesamaan total saldo debit dan kredit dalam buku besar setelah seluruh penyesuaian. Jadi setelah penyesuaian kembali apakah buku besar sudah balance, maka diperlukan membuat neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, neraca saldo setelah penyesuaian itu gunanya apa? Untuk melakukan penyusunan laporan keuangan. Jadi setelah selesai neraca saldo setelah penyesuaian, kalian tinggal menyusun yang namanya laporan keuangan, laporan laba rugi, perubahan modal, laporan posisi keuangan atau neraca, kemudian atau arus kas ya, nanti seperti itu. Nah, ini ada contoh neraca saldo setelah penyesuaian, sama ya, hampir sama dengan sama sih, bedanya ini adalah setelah penyesuaian ya, seperti itu dengan neraca saldo yang biasa. Selanjutnya ini penyusunan laporan keuangan. Ya, ini jenis-jenisnya saja sebagai pengetahuan yang di pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan ya. Ada laporan laba rugi, laporan saldo laba, kemudian laporan posisi keuangan atau kita sebut neraca ya, seperti itu. Ya, ini contoh pemindahbukuannya. Misalkan untuk laba rugi berarti dari saldo laba sampai dengan beban ini dipindahkan ke laporan laba rugi. Dari laporan laba rugi ini nanti akan pindah lagi ke laporan saldo laba, yaitu saldo laba pindah awal bulan, kemudian saldo dikurangi ditambah dengan laba akhir bulan, kemudian dikurangi dividen jika ada, maka akan saldo laba akhir, seperti itu. Kemudian contoh pemindahbukuan posisi keuangan, jadi dari akun kas sampai dengan modal saham akan dipindahkan ke sini. Kemudian ada ini ada vessel bayar. Ini ada akumulasi penyusutan itu tadi belum dibahas, itu hampir sama. Jadi ketika aset ini pertemuan sebelumnya ya, nanti bisa dicek lagi ya di pertemuan sebelumnya. Ini ada perlakuan yang berbeda terkait dengan beban dibayar di muka dan pendapatan diterima di muka. Nanti akan ada pengakuan yang berbeda, penyesuaiannya bergantung dengan pengakuan awal. Jadi tapi sebenarnya ini jarang digunakan, cuma sebagai pengetahuan saja ketika misalkan ini ya terkait dengan beban dibayar di muka. Saat perusahaan membayarkan beban di muka, perusahaan kadang mendebit jumlah yang dibayarkan pada akun beban.
Nanti kita lihat contohnya. Yang kedua terkait dengan pendapatan diterima di muka. Kadang perusahaan mengkredit jumlah yang diterima pada akun pendapatan. Kita lihat perbandingannya. Oke, beban dibayar di muka. Lihat ada perbandingannya. Ini contoh yang di dalam babnya, kemudian ini contoh contoh yang kedua yang ada di lampiran. Ini tadi yang ada di bab mencatat pertama kali, yaitu ketika membeli aset, misalkan perlengkapan pada utang dagang. Kemudian ketika sudah terjadi penggunaan perlengkapan, maka ternyata setelah dihitung yang menjadi beban adalah 1.500, maka perlu melakukan penyesuaian perlengkapan, otomatis menambah beban perlengkapan, kemudian mengurangi perlengkapan sebesar 1.500. Tapi akan berbeda ketika ternyata pada saat pembelinya gitu ya, dicatat sebagai beban perlengkapan, udah langsung dicatat sebagai beban perlengkapan terhadap utang dagang. Otomatis karena ini beban perlengkapan yang tidak mencerminkan yang sebenarnya di akhir periode, maka perlu dilakukan penyesuaian beban perlengkapan. Maka ketika penggunaannya ketika ternyata sudah digunakan sebesar 1.500, otomatis harusnya kan beban perlengkapannya 1.500 di sini ya. Ternyata ini kan hanya 2.500. Berarti kan perlu penyesuaian sebesar 1.000. Berarti kalau otomatis beban perlengkapan berkurang, berarti berkurang 1.000, berarti ada pengurangan 1.000, berarti ada pengurangan berkurang, berarti beban di kredit ya. Berarti ada pengurangan beban perlengkapan 1.500. Kemudian ada perlengkapan, maksudnya ini ada pencatatan perlengkapan yang sebenarnya, yaitu sisanya gitu ya, sisanya sebesar 1.000. Jadi sebenarnya hasil akhirnya akan sama. Misalkan kita lihat ya, beban perlengkapan nanti adalah hasil akhirnya 1.500. Ini pun sama, beban perlengkapan hasil akhirnya 1.500, 2.500 dikurangi 1.000. Kemudian perlengkapan sisa karena sudah ini ya, misalkan di sini 2.500, di sini 1.500, berarti nanti hasil akhirnya adalah perlengkapan 1.000. Kemudian yang kedua juga sama, perlengkapan berarti bertambah adalah 1.000, sama ya, seperti itu, hasil akhirnya sama, cuma metode pencatatan di awalnya berbeda, maka penyesuaiannya pun akan berbeda. Kita lihat contoh yang kedua, pendapatan diterima di muka. Oke, ini contohnya, misalkan kalau pencatatannya ada dua ya, ketika awal dilakukan diterima di muka dicatat sebagai kas, dan kemudian yang kedua adalah pendapatan saya diterima di muka. Ini kemudian yang kedua dicatat sebagai pendapatan jasa, langsung dicatat sebagai pendapatan jasa, bukan dicatat sebagai liabilitas ya, atau hutang seperti itu. Nah, karena kas pada pendapatan jasa diterima di muka, maka perlu penyesuaian. Misalkan ternyata pendapatan yang sebenarnya adalah sebesar 400, maka perlu dicatat sebesar 400 seperti itu. Kemudian pendapatan jasa diterima di mukanya disesuaikan juga liabilitasnya sebesar 400. Oke, kemudian yang kedua, misalkan langsung dicatat sebagai pendapatan sebesar 1.200, maka kas pada pendapatan 1.200. Nah, karena pendapatan jasa ini bukan yang sebenarnya, misalkan yang belum dilakukan, ternyata ada yang belum dilakukan adalah sebesar 400, maka perlu disesuaikan. Berarti yang sudah dilakukan adalah berapa? Yang sudah dilakukan 800, berarti perlu pengurangan sebesar 800. Maka pengurangannya adalah di debit sebesar 800. Jadi nanti akan timbul misalkan 1.200 dikurangi 1.800, nanti hasil akhirnya sama 400 seperti itu. Kemudian ini pendapatan jasa diterima mukanya otomatis 800, nanti hasil akhirnya juga akan sama, ini ya 1.200 dikurangi
400 seperti itu. Jadi hasil akhirnya tetap sama di neraca laporan ini ya, laporan posisi keuangan atau di neraca, seperti itu hasil akhirnya akan sama. Kemudian ini contohnya ya, bukan contoh, tadi ya hubungannya ya, jenis ketika membayar tadi dua hal itu rangkumannya adalah seperti ini. Beban dibayar di muka, misalkan alasan misalnya beban diterima di muka yang awalnya dicatat dalam akun aset telah digunakan. Oke. Kemudian beban dibayar di muka yang awalnya dicatat sebagai akun beban belum digunakan. Jadi ada dua ya tadi ya. Maka yang dicatat tadi penyesuaiannya adalah misalkan beban terhadap aset atau beban terhadap asuransi akan dibayar di muka. Misalkan beban misalkan asuransi, berarti asuransi dibayar di muka. Kebalikannya yang kedua, ketika beban dicatat sebagai beban dibayar di muka langsung dicatat sebagai beban, sebagai akun beban belum digunakan, maka nanti akan ada penyesuaian akun beban yang sebenarnya berapa. Tadinya 12 juta, ternyata yang jadi beban baru 10 juta, maka perlu penyesuaian sebesar 2 juta seperti itu. Kemudian pendapatan diterima di muka, ini yang pertama pada awal dicatat akun liabilitas dan diakui sebagai pendapatan, maka ada liabilitas lebih catat dan pendapatan kurang saji, maka jumlah penyesuaiannya adalah liabilitas terhadap pendapatan. Kemudian yang kedua, ketika pendapatan diterima di muka dicatat sebagai akun pendapatan tetapi masih belum selesai dikerjakan. Nah, nanti diakuinya pendapatan yang sebenarnya berapa gitu, nanti dicatat di sini. Berarti nanti akan ada pengurangan pendapatan agar mengetahui pendapatannya sebenarnya berapa. Karena kan di awal mereka dicatat sebagai misalkan pendapatan jasa 12 juta. Padahal ternyata ketika akhir periode yang baru diakui itu 10 bulan sebagai pendapatan, maka perlu dimenyesuaikan sebesar 2 bulan, berarti perlu dikurangi sebesar 2 bulan karena itu belum menjadi pendapatan. Seperti itu. Oke, ini konsep tambahan berkaitan dengan konsep dalam akuntansi. Ada reliabilitas, ada relevansi, kemudian ada penyajian yang jujur. Nanti bisa dilihat di buku ya terkait dengan konsep ini. Kemudian meningkatkan kualitas. Oke, jadi laporan keuangan ketika disusun harus dapat dibandingkan, konsistensi terkait dengan kebijakan akuntansinya dapat diverifikasi, kemudian tepat waktu, kemudian dapat dipahami. Ini karakteristik kualitas dari laporan keuangannya. Jadi agar dapat digunakan oleh stakeholder maka harus memenuhi kriteria 5 kriteria ini ya, seperti itu. Kemudian asumsi dalam pelaporan keuangan, ini di bab sebelumnya sudah dijelaskan asumsi unit moneter, di mana segala sesuatu yang dicatat dalam laporan keuangan itu dinyatakan dalam uang dan dicatat dalam laporan keuangan gitu ya. Kemudian asumsi entitas ekonomi, di mana bahwa aktivitas entitas harus terpisah dari aktivitas pemilik. Jadi agar laporan kinerja dan posisi keuangan akurat maka perlu dipisahkan antara aktivitas entitas pemilik dengan perusahaan. Kemudian periode waktu dan dia berkaitan dengan penyusun laporan keuangan, periode waktunya mau berapa gitu kan, tahunan, bulanan, 3 bulanan atau 4 bulanan. Kemudian keberlangsungan usaha, di mana nanti akan dibahas di bab 9 terkait dengan bahwa asumsinya adalah perusahaan akan terus berjalan going concern ya, keberlanjutannya beroperasi terus menerus seperti itu. Oke, selanjutnya berkaitan dengan prinsip-prinsip dalam pelaporan keuangan. Di sini nanti ada beberapa yang sebelumnya sudah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya.
sedikit mengulas. Ini ada 4 prinsip. Yang pertama prinsip pengukuran atau ada 2, prinsip biaya historis dan prinsip nilai wajar. Prinsip biaya historis itu berkaitan dengan pencatatan yang dilakukan berdasarkan harga perolehan gitu ya. Misalkan ada pembelian tanah sebesar 12 juta, kemudian dicatatnya adalah awalnya 12 juta, kemudian 2 tahun kemudian karena nilainya berubah, misalkan dari 12 juta menjadi 14 juta, maka tetap yang menjadi catatan atau biaya perolehnya yang dicatat adalah sebesar 12 juta. Kemudian prinsip nilai wajar itu kebalikan dari biaya historis, dimana ketika misalkan tadi membeli tanah seharga 12 juta, kemudian tahun depan nilai tanahnya sudah berubah, maka harga perolehan yang dicatat adalah sebesar 14 juta, seperti itu ya, bukan 12 juta berdasarkan biaya historis. Kemudian prinsip pengakuan pendapatan ini merupakan prinsip dimana ada pencatatan yang mana kebalikan dari prinsip ini ya, pengakuan beban. Kalau pengakuan pendapatan itu ketika adanya aliran atau aset yang timbul dari penyerahan barang atau jasa, maka dasar yang digunakan untuk mengukur besarnya pendapatan itu yang merupakan jumlah kas atau ekuivalen yang diterima dari transaksi penjualan dengan pihak tersebut. Jadi ini merupakan diakui. Jadi pendapatan itu diakui ketika pada saat terjadinya penjualan barang atau jasa, seperti itu. Kemudian prinsip pengakuan beban atau sering disebut dengan matching principle itu ya, merupakan prinsip yang mempertemukan tadi biaya dengan pendapatan, beban atau beban dengan pendapatan. Jadi ketika terjadinya menerima pendapatan, maka otomatis akan diikuti oleh timbulnya beban. Jadi maka beban itu akan menjadi pengkurang dari pendapatan, seperti itu. Makanya sebutan lainnya adalah beban mengikuti pendapatan atau matching principle, seperti itu. Kemudian prinsip pengungkapan penuh itu berkaitan dengan atau kita sebut dengan full disclosure principle. Itu merupakan bagaimana sih kita menyajikan informasi yang lengkap dalam laporan keuangan. Kenapa informasi perlu disajikan dengan lengkap? Karena nanti digunakan dalam pengambilan keputusan, seperti itu ya. Menggunakan informasi-informasi yang ada di dalam laporan keuangan itu digunakan dalam pengambilan keputusan. Kemudian dalam laporan keuangan juga biasanya akan disertakan yang namanya catatan atau keterangan tambahan, seperti itu, atau mungkin ada lampiran-lampiran lainnya, seperti itu. Kemudian ini kendala dalam laporan keuangan, dimana ternyata emang dalam menyusun laporan keuangan atau dalam penyusunan standar akuntansi itu memperhitungkan biaya yang akan dikeluarkan untuk menyediakan informasi terhadap manfaat yang akan diperoleh para pengguna laporan keuangan. Jadi ada biaya yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan dalam hal menyajikan informasi keuangan perusahaan, gitu ya. Kemudian manfaatnya yang diperoleh oleh pengguna laporan keuangan, seperti itu. Kemudian ini ada poin-poin lain ya, nanti bisa dibaca sendiri, di mana ternyata intinya adalah ada penerapan IFRS di mana sudah digunakan oleh Indonesia, termasuknya Indonesia sudah menerapkan SAK berbasis IFRS. Ini sedikit penjelasannya. Ini ada dalam IFRS, revaluasi ke nilai wajar dari suatu komponen seperti tanah dan bangunan itu diperbolehkan. Kemudian bentuk laporan IF ini perbandingannya JEP dengan IFRS itu sangat mirip, dimana ini nanti akan dibahas di
bab khusus terkait dengan laporan keuangan. Oke, ini nanti akan dibahas nanti. Oke, ini masih sama perspektifnya ya. Ini membahas terkait dengan karakteristik informasi akuntansi apa yang berguna, kemudian tujuan dari pelaporan keuangan, kemudian basis apa yang harus digunakan, ya, apakah biaya historis atau nilai wajar, kemudian kriteria apa yang harus digunakan dan harus diakui, dan kapan beban terjadi, kemudian pedoman apa yang disusun untuk pengungkapan informasi keuangan. Oke, ini sama perspektif lainnya, nanti bisa dicek sendiri. Oke, ini pun masih sama ya terkait dengan poin-poin penting lainnya. Oke, ini slide terakhir ya. Ini pembahasan tentang chapter 3 sudah selesai. Nanti jika ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung lewat grup WA itu ya. Jangan lupa juga tugas-tugas di e-kuliah, e-learning-nya dikerjakan. Terima kasih. Sebelumnya kita tutup pertemuan ke-7 ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.